Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian agar channel ini semakin Semoga semua sehat, mohon teman-teman subscribe, like, komen dan sharing. Bab 59. Aku tahu kau mempercayaiku, dan aku berjanji akan mewujudkannya. Aku ingin kau berada di sana bersamaku ketika itu terjadi. Jasper terkekeh, meninggalkan satu tangan di setir sementara dia mengulurkan tangan untuk mengambil tangan Wendy dengan tangan lainnya. Sambil memegang tangannya, dia meletakkannya dengan ringan di atas persneling. Dia memiliki wanita cantik di kursi penumpang mobil mewahnya saat dia pergi. Ini adalah pemandangan yang hampir setiap pria fantasikan. Pada saat itu, Jasper sudah dalam perjalanan menuju kesuksesan. Yang paling penting adalah bahwa Wendy adalah wanita cantik yang dimaksud. Tangannya yang rapuh dan halus bergetar di telapak tangan Jasper yang lebar karena malu, dan kulitnya yang halus membuatnya tidak pernah ingin melepaskannya. Wendy tidak menyangka Jasper akan melakukan tindakan mendadak seperti itu. Syukurlah itu redup di dalam mobil. Pipinya yang merona merah hanya bisa terlihat ketika lampu jalan menyala dari waktu ke waktu. Jantung Wendy berpacu saat dia merasakan seluruh tubuhnya membeku. Bagian konservatif dari pikirannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membiarkan Jasper menyentuhnya seperti yang dia inginkan dan dia harus menarik tangannya kembali. Namun suara di dalam hatinya menolaknya. Kami hanya berpegangan tangan, tidak apa-apa. Setelah beberapa saat ragu-ragu dan perasaan campur aduk, Wendy memihak suara yang mengatakan yang terakhir padanya. Seolah-olah Jasper bisa merasakan kegelisahan dan rasa malu dari wanita di sebelahnya. Dia seperti rusa betina yang terkejut. Sudut bibir Jasper melengkung ke atas, tetapi pria itu tetap diam. Seorang pria perlu tahu cara menggoda, tetapi dia juga harus tahu kapan dan di mana melakukannya. Pada saat-saat seperti ini, tetap diam lebih baik daripada apapun yang bisa dia katakan. Bentley melaju dengan tenang di jalan raya, dan pria dan wanita di dalam mobil itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka memilih untuk duduk dalam keheningan yang nyaman sebagai gantinya. Dalam keheningan malam, sedikit aroma melayang di dalam mobil dan menarik hati sanubari mereka. Saat itu tengah malam saat mereka tiba di provinsi, dan Jasper mengantar Wendy pulang. Aku akan datang dan menjemputmu besok. Lalu kita bisa pergi dan mendaftarkan perusahaan di Biro Perindustrian dan Perdagangan bersama-sama, kata Jasper. Pipi Wendy masih merona, dan dia tidak berani menatap Jasper. Membuat suara pengakuan terburu-buru, dia berlari ke rumahnya. Dengan kunci Bentley tersangkut di jarinya, Jasper meninggalkan distrik tempat Wendy tinggal dengan langkah santai. Wendy pergi ke bank komersial untuk mengundurkan diri dari posisinya pada hari berikutnya. Dengan Jasper di sana, John tidak ragu dan mengantar duo itu sendiri begitu prosedur pengunduran diri selesai. Wendy adalah keindahan bank kita, Jasper. Kau tidak tahu berapa banyak hati yang kau hancurkan dengan membawanya pergi. Perlakukan dia dengan baik, atau sebagai keluarganya. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. John adalah orang yang cerdas. Tidak mungkin dia mengenali suasana asmara yang tersembunyi di sekitar Jasper dan Wendy. Itu hanya kata-kata yang dia ucapkan saja. Tentu saja, aku tidak tega membuat Wendy menderita. Jasper tersenyum sebelum mengganti topik pembicaraan. Aku ingin mendaftarkan perusahaan, John. Aku ingin tahu apa kau mengenal seseorang dari aspek prosedural Biro Perindustrian dan Perdagangan. Bisakah kau membantuku dengan jalan pintas? Aku kekurangan waktu. John menepuk dada. Jangan khawatir tentang itu. Tuan Ziegler dari biro dulu adalah teman sekelasku. Aku akan pergi bersamamu. Dengan John di belakangnya, Jasper dan Wendy langsung menuju kantor kepala biro. Karena John sudah menelepon sebelumnya, Tuan Ziegler sangat bersemangat dan sopan saat mereka bertemu. Meski sudah menyiapkan mental, Tuan Ziegler tetap terpukul saat melihat modal awal yang Jasper ajukan. 1 miliar. Tuan Ziegler telah menyaksikan banyak hal untuk duduk sebagai kepala biro.
Namun dia tidak bisa menahan keterkejutannya melihat modal awal 1 miliar dolar dalam waktu yang ada di negara ini yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Mengabaikan mereka yang nasional. Ada kurang dari 100 perusahaan swasta di dalam negeri yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Ini artinya saat perusahaan Jasper terdaftar, perusahaan itu akan menjadi bagian dari 100 perusahaan teratas di negara ini. Kau memang benar-benar pria, Jasper. Tuan Ziegler mendesah kagum. Terima kasih telah membantuku, Tuan Ziegler. Atau seluruh proses pendaftaran akan memakan waktu lebih lama. Jasper mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tuan Ziegler melambaikan tangannya acuh tak acuh. Sekarang setiap pemerintah daerah mulai secara terbuka meminta investasi. Pengusaha kaya seperti Jasper dianggap VIP kemanapun mereka pergi. Tidak ada alasan baginya untuk bertindak tinggi dan perkasa. Kau terlalu baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Namun, nama apa yang ingin kau berikan pada perusahaanmu? Jasper melirik Wendy yang bibirnya tersungging tersenyum dan memberikan nama yang telah dia buat sejak lama. CW Capital. Wendy tercengang. Lalu wajahnya memerah. Hal terakhir yang dia harapkan adalah Jasper memberi nama perusahaan dengan kombinasi nama mereka. Baik, CW Capital itu. Tuan Ziegler tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya agar karyawannya memasukkan informasi yang relevan ke dalam sistem. Setengah jam kemudian, dengan semua surat-surat Biro Industri dan Perdagangan di tangannya, Jasper mengucapkan selamat tinggal pada Mer. Ziegler dan John, orang-orang dari Royce Villa bertemu untuk makan malam di Sheraton. Jasper, dan mereka ingin aku mengundangmu. Tidakkah kau ingin bergabung dengan kami? John tersenyum dan bertanya pada Jasper. Jasper mengangguk. Tentu, aku akan ke sana malam ini. Melihat Jasper setuju, John tertawa terbahak-bahak. Baik, kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Jasper melambaikan tangan. Keduanya menyaksikan Jasper dan Wendy masuk ke Bentley dan pergi. Tuan Ziegler menoleh ke arah John dan mendesah kagum. Makhluk suci macam apa Jasper itu? John, itu modal yang luar biasa. Jangan terlalu memikirkannya. Dia sama sekali bukan dari keluarga besar. Semua itu adalah kerja kerasnya sendiri. John terkekeh. Mau tak mau dia meras bangga melihat ekspresi terkejut di wajah Tuan Ziegler. Aku juga tidak percaya pada awalnya. Tetapi aku pikir aku mengerti sekarang. Beberapa orang terlahir lebih pintar dari yang lain. Itu bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Memang, Tuan Ziegler mengangguk dan meratap. Masukkan aku dalam makan malam-malam ini. Tuan Ziegler bertanya. John tersenyum. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki Tuan Ziegler yang hebat bergabung dengan kami. Duduk di dalam mobil, Wendy memegang berkas dokumen di tangannya. Mungkin tampak seperti hanya beberapa surat resmi dan segel, namun sebenarnya, mereka memiliki kualifikasi perusahaan 1 miliar dolar. Selain itu, perusahaan itu diberi nama yang merupakan kombinasi dari namanya dan Jasper. Merasa hangat di dalam, Wendy menoleh ke arah Jasper. Aku dengar kau, Presiden Jackson, dan yang lainnya memiliki reservasi makan malam di Sheraton. Jasper mengangguk. Mereka semua koneksi. Kau tidak dapat melakukan bisnis tanpa beberapa teman di sana-sini. Semua sama terlepas dari industri mana kau bekerja. Ada beberapa orang yang hanya perlu kau hibur. Wendy menjelaskan. Aku tidak berpikir untuk memberitahumu ini sebelumnya. Tetapi apakah kau ingat Ivan? Dia dulu adalah teman sekelas kita di sekolah menengah. Dia meneleponku beberapa waktu yang lalu dan mengatakan bahwa akan ada reuni sekolah menengah di Sheraton malam ini. Aku tidak ingin pergi. Tetapi dia membujuk beberapa teman sekelas perempuan yang dulu berteman denganku dan terus menyuruhku pergi. Kau akan makan malam di sana juga, kan? Bagaimana kau ingin datang dan mampir denganku? Wendy menyarankan. Kenapa tidak ada yang meneleponku? Ya, Jasper bertanya main-main. Kau tahu bagaimana orang-orang? Bagaimana mereka suka memandang rendah orang lain? Sejauh yang mereka ketahui, kau hanyalah bocah malang. Aku pikir Ivan berhasil mendapatkan cukup banyak di pasar saham tahun ini. Jadi dia memanggil beberapa teman sekelas yang agak kaya untuk nongkrong bersama. Itu sebabnya dia tidak meneleponmu. Wendy sedikit kesal. Apakah Ivan berusaha mengejammu selama ini? Tanya Jasper.
Wendy dengan cepat menolak gagasan itu. Tidak mungkin. Kami bahkan tidak berhubungan. Seperti Bab 61. Jika bukan karena undangan yang terus aku terima dari beberapa teman sekelas perempuan dekat itu, aku tidak akan pergi. Jelas Wendy. Jangan khawatir. Aku tidak terlalu memikirkannya. Itu urusan Ivan sendiri jika dia ingin mengejarmu. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengejarmu. Namun, karena dia akan muncul di depanmu, aku ingin memberitahunya bahwa dia tidak boleh menuruti angan-angannya. Jasper terkekeh. Ucapanmu membuat orang lain mudah salah paham tentang hubungan kita, gumam Wendy. Tidak akan ada kesalahpahaman. Maksudku apa yang aku katakan. Dan kau juga tahu itu, kata Jasper tegas. Hei, kau bahkan belum siap. Kau, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Apa yang harus aku persiapkan? Maksudku adalah kau harus fokus pada pekerjaanmu mendampingiku daripada memikirkan suatu hubungan. Sebagai bos, aku tidak ingin sekretarisku memikirkan pria lain sepanjang waktu. Petik 2. Pergi ke neraka. Pukul 5 sore. Hotel Sheraton. Sebagai salah satu grup jaringan hotel barat pertama di provinsi ini, orang biasa tidak mampu pergi ke Sheraton. Banyak orang memiliki rasa penasaran dan kekaguman yang mendalam terhadap hotel bintang 5 yang mewah ini. Bentley Jasper secara bertahap berhenti di depan pintu masuk hotel. Setelah turun dari mobil dan melemparkan kunci ke bellboy, Jasper menerima telepon dari John. Tuan Lane, kami berada di kamar anggrek. Semua orang menunggumu. Jasper melirik waktu dan menyeringai. Aku di kamar 407 di lantai bawah. Aku akan datang setelah berbicara dengan beberapa orang 407. Baiklah. Kami menunggumu, kata John sambil terkekeh. Setelah menutup telepon, Jasper dan Wendy memasuki lobi hotel bersama. Meskipun Sheraton sangat mewah untuk orang-orang di era saat ini, itu terlalu kuno untuk seseorang yang telah melihat estetika 20 tahun ke depan. Aku harus terlibat dalam industri perhotelan selanjutnya. Tak satu pun dari hotel-hotel saat ini yang menonjol, kata Jasper santai. Wendy sudah terbiasa dengan pemikiran Jasper yang eksentrik. Tepat ketika dia akan berbicara, seorang wanita yang dikenalnya muncul di depan mereka berdua. Wendy Suler, wanita itu berkomentar dengan terkejut. Wendy tersenyum. Apa kau Queenie Klein? Aku hampir tidak bisa mengenalimu, katanya. Wajah Queenie ramah dan agak cantik. Namun, penampilannya memucat dibandingkan dengan Wendy. Meskipun demikian, Queenie memiliki sikap yang halus. Jasper juga mengingatnya. Dia adalah gadis yang berpendidikan tinggi dan sopan. Queenie berdandan untuk acara reuni hari ini. Dia membeli gaunnya belum lama ini dan itu cukup cocok untuknya. Aku pikir kau tidak datang. Senang melihat Wendy. Queenie berjalan ke depan dan terus berbicara. Aku tidak punya pilihan. Kalian terus meneleponku satu persatu. Aku harus datang bagaimanapun caranya. Ini Jasper Lane. Apa kau masih mengingatnya? Setelah mendengar ucapan Wendy, Queenie melihat ke arah Jasper. Dia merenungkannya cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama. Aku tidak ingat. Katanya canggung. Jasper juga tidak keberatan. Dia tertawa. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Itu normal bagimu untuk tidak mengingatnya, katanya. Queenie tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Jasper. Tahukah kau, ada spekulan saham yang sangat terampil di kelas kami. Ivan Larson telah mendapatkan 700.000 hingga 800.000 dolar dari pasar saham tahun ini. Saja, dia membayar untuk acara reuni hari ini, katanya kepada Wendy dengan gembira. Dia di kamar di lantai atas memberitahu semua orang tentang dasar-dasar saham. Ayo cepat, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa tip dan mendapatkan sejumlah uang, kata Queenie. Dia kemudian menarik Wendy ke atas bersamanya. Melihat Jasper, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, Wendy tersenyum putus asa. Spekulan saham mana yang bisa dibandingkan dengan Jasper? Ivan begitu penuh percaya diri setelah mendapatkan 700.000 hingga 800.000 dolar. Ia bahkan menggelar acara reuni untuk pamer. Dia tidak tahu seberapa hebat Jasper melampaui dia dalam pencapaiannya. Setibanya di kamar di lantai atas, Jasper bisa mendengar suara seorang pemuda arogan bahkan sebelum masuk.
Itulah mengapa aku mengatakan bahwa kalian tidak tahu apa-apa. Jika kalian ingin belajar cara trading saham, belajarlah dariku. Aku menghasilkan hingga 800.000 dolar dalam setahun. Kalian bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam 10 tahun. Jika kita bukan teman sekelas, aku tidak akan memberi kalian kesempatan ini. Apa kalian tahu orang-orang di luar sana memanggilku? Mereka memanggilku Raja Saham. Saat itu, Queenie mendorong pintu hingga terbuka. Lihat siapa yang aku bawa, katanya kepada Ivan, yang memberikan nasihat di meja. Dengan penuh semangat, Ivan berbalik. Saat melihat Wendy, matanya berbinar. Dia mengambil beberapa langkah besar. Ivan, Yak mengenakan setelan desainer, berpura-pura elegan saat berbicara dengan Wendy. Wendy, kami sudah lama menunggumu. Kerutan kecil terbentuk di wajah Wendy. Aku datang hanya untuk mengunjungi teman sekelas lamaku. Kau tidak perlu menungguku, katanya. Mengetahui Wendy masih dengan tegas menolaknya, Ivan agak tidak senang. Tidak apa-apa jika dia tidak menyukainya di masa lalu. Sekarang dia kaya. Beraninya dia terus memperlakukannya dengan sikap suam-suam kuku. Wendy, kau tidak tahu, kan? Aku mendapatkan hingga 800.000 dolar dari pasar saham. Dalam beberapa bulan, jumlahnya mencapai 1 juta dolar. Aku kaya sekarang, kata Ivan tanpa basa-basi. Dikenal sebagai jutawan memang gelar yang menarik saat ini. Dia yakin bahwa Wendy akan sangat memandangnya. Selamat, kata Wendy. Namun demikian, tanggapannya masih acuh tak acuh dan kurang memuaskan. Iwan mengerutkan kening. Dia merasa dipermalukan. Semua orang menyanjungnya dengan senyum di wajah mereka setelah mengetahui hal ini. Namun, Wendy masih tampak acuh tak acuh terhadapnya. Ivan melirik Jasper, yang berdiri di samping Wendy dalam jarak dekat, dan mengerutkan kening. Kau siapa? Ini acara reuni kami. Orang-orang yang tidak terkait tidak boleh masuk, katanya. Dia Jasper Line. Queenie memikirkan Jasper saat itu. Dia teman sekelas kita juga, tambahnya dengan tergesa-gesa. Ivan memikirkannya sebentar. Dia kemudian mengejek dan menunjuk Jasper. Kau brengsek, malang benar kau hanya makan 2 kali sehari. Orang yang hanya makan sedikit oat setiap hari. Serunya, Ivan Larson. Dia teman sekelas kita. Bersikaplah lebih sopan. Wendy berteriak saat melihat dia mempermalukan Jasper. Semakin Wendy membela Jasper, semakin tidak bahagia Ivan. Dia menyeringai dingin. Teman sekelas atau bukan, dia pasti datang untuk meminta tips kepadaku setelah mendengar bahwa aku mendapat banyak uang dari pasar saham. Kan? Aku telah melihat banyak orang seperti itu, katanya. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan denganku selama masa sekolah kita. Dasar, brengsek. Kesenjangan di antara kita bahkan lebih besar sekarang. Jika kau tahu tempatmu, jangan terlalu dekat dengan Wendy. Bahkan jangan mendekatinya. Aku dapat memberimu beberapa tips tentang pasar saham jika aku sedang dalam suasana hati yang baik. Kau bisa mendapatkan cukup uang untuk makan daging, tambahnya. Saat Jasper menatap tajam ke arah Ivan, yang sangat sombong, dia mengangkat tangan, dan melingkarkannya di sekitar Wendy. Apa katamu? Ekspresi senang Ivan langsung berubah kaku. Kecemburuan dan penghinaan menguasainya. Dia menatap Jasper dengan tatapan geram dan menggertakkan giginya. Lepaskan tangan kotormu darinya. Terima kasih telah menyaksikan bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.